Eh, Kemarin itu kan ada Kia Rio manual 2014 ya, itu dengan harga 40-an juta, Kia Rio Matic-nya dengan harga 45-an juta ya, dan habis itu kan nggak mungkin nih lu langsung hidupin di lokasi nih, greng kemudian lu bawa pulang nih, ya kan? Karena kenapa? Kalau mereka bilang, oh nih nggak nih, simpennya selalu di dalam gudang dan bla bla bla. Kalau gue bilang sih bullshit, Pak. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Halo Lovers, balik lagi dengan saya Dokter Mobil. Lagi marak nih ya untuk mobil-mobil lelang yang lagi dilelang oleh Bea Cukai. Worth it nggak sih? Oke, sekarang saya kasih tahu perhitungannya. Mobil yang di mana aja lu beli, yang penting semuanya itu legal. Legal itu maksudnya semua surat-surat lu dapat ya. BPKB, STNK. Kalau misalkan lu belinya dari lelang, berarti lu nanti minta kwitansinya, kwitansi lelang. Jadi semua itu lu harus dokumentasi supaya apa? Supaya ketika lu jual lagi atau lu minta balik nama dan sebagainya, itu lu nggak ribet nih gitu loh. Karena ketika itu legalitasnya nggak jelas, jangan ya bos ya, ribet nanti lo ya. Nah, kalau mobil lelang itu biasanya kan unit-unit yang lama ya, yang udah terjogrok di situ lama, nggak laku. Nah makanya mereka mau out nih, gitu loh, keluar dari gudang nih, cepetan nih, karena space gudang itu yang lebih mahal daripada unitnya gitu kan. Nah, kemarin itu kan ada Kia Rio manual 2014 ya, itu dengan harga 40-an juta, Kia Rio Matic-nya dengan harga 45-an juta ya, dan ya mungkin naik turun lah ya. Nah, biasanya selain dari biaya-biaya yang si dealer, biaya lelangnya, biaya bla bla blanya itu lu tanya sama dia jelasnya berapa, karena biasanya sih jasa-jasa gitu bisa sampai 20-an% ya kan, 20 something persen dari harga dasar. Jadi lu harus hitung dulu itu baik-baik. Jadi inget ya, itu selalu ada biaya-biaya dasarnya yang harus lu tambahin lagi ke atas itu. Nah, setelah biaya-biaya dasar itu ada lagi yang namanya biaya pengesahan untuk keluarin semua dokumennya nih. Nah, biaya pengesahan untuk keluarin semua dokumennya itu biasanya sekitar 30% dari nilai jual kendaraan bermotornya. Nah, jadi pajaknya gede ya bos ya, 30% dari nilai jual kendaraan bermotornya. Nah, habis itu kan nggak mungkin nih lu langsung hidupin di lokasi nih, greng kemudian lu bawa pulang nih, ya kan? Karena kenapa? Itu mobil udah ngejogrok lama bos, kagak ada yang panas-panasin bos. Jadi saran gua sih, lu pakai towing atau lu bawa teknisi ke situ untuk ngisi olinya dan ngecekin semuanya. Tapi biasanya sih saran gue sih lu mendingan towing aja, karena untuk nge-service semua di situ biasanya satu lu nggak dikasih izin ya kan, karena ini lokasi orang dan biasanya mereka cuma mau taunya ya lu dorong aja, lu naikin ke atas towing gitu kan. Nah, harga towing itu biasanya sekitar 700 ribuan lah ya, dan tergantung di jaraknya ya kan, jadi sekitar harga segitu. Nah, plus peremajaannya bos ya kan. Nah, peremajaan itu biasanya ganti ban misalnya ya kan, karena ban itu udah terjemur beberapa tahun, itu pasti nggak akan enak deh. Itu biasanya sih pasti pecah-pecah, dan ketika lu isi angin bertekanan kadang-kadang ada yang bisa benjol ya kan. Itu satu. Dua, karet-karet bos, karet-karet interior, eksterior, kaca, karet pelipit kaca ya namanya, itu segala macamnya lu cekin satu-satu. Kalau bisa lu ganti, karena kenapa? Ketika mobil itu dijemur dalam jangka waktu yang lama, itu biasanya semua karetnya menciut. Nah, menciut dan getas itu lah yang lu harus ganti gitu loh. Oke, makanya kenapa biasanya kalau kayak begitu, ini mobil jangan kena kehujanan dulu, karena kalau kena kehujanan dulu biasanya rentan tembus nih masuk sampai dalam nih. Ketika masuk sampai dalam, jangan sampai nanti dia berjamur di dalam dan berbau-bau yang aneh-aneh, lu sih pusing sih bos gitu lo ngurusinnya sih. Itu satu ya. Kemudian yang wajar-wajar aja, semua chemical, semua nih, gue bilang semua nih, karena kenapa? Minyak rem udah pasti ya kan, daripada lu mobil lu bisa nyala kagak bisa ngerem, ayo urusan lagi kan. Satu lagi, oli power steering kalau ada, kemudian oli mesin oke, ya kan, kalau ada oli transmisi ya kan, kemudian coolant. Nah, hati-hati bos, mobil yang udah ngejogrok lebih dari 1 tahun, itu airnya ngendep. Nah, ketika airnya ngendep ke bawah, itu biasanya kalau coolant yang kurang bagus dari originalnya dia, itu biasanya berkarat ya bos ya. Jadi saran gue sih, lu copotin tuh semua, lu semprotin. Ini ibaratnya lu servis mobil besar, cuman bukan turunin mesin. Mesinnya nggak usah lu turunin, karena kenapa? Mesinnya kan original dari pabrik kan. Yang lu copot adalah coulter pan-nya. Kenapa coulter pan-nya lu copot? Lu mau lihat nih dalamnya nih kayak apa nih, ya kan? Ketika coulter pan-nya lu copot, lu pasang lagi itu cuma pakai sealant bos, jadi nggak terlalu mahal gitu kan tuh. Kemudian, tangki bensin.
Eki bensin itu kan selama mereka ngejemur itu, bensin yang di dalam kan minimal tuh pasti tuh cuma diisi paling 2 liter, 1 liter ya. Cuman buat dipindah-pindahin aja kalau dibutuhkan gitu kan. Nah itu lu turunin dulu deh, lu bersihin semua ya kan, baru pasang lagi. Karena kenapa? Satu, lu nggak tahu kondensasinya di situ seberapa parah. Jangan sampai nanti ketika lu isi bensin malah kecampur sama air yang ada hasil kondensasinya selama ini dan bahkan karatan ya kan, nanti malah bikin mampet pompa bensinnya gitu kan. Itu. Nah makanya kenapa itu harus lu cekin semua. Cuman concern gua sih, kalau yang paling parah adalah ketika mobil dijemur dalam jangka waktu yang lama adalah semua karet-karetnya sih. Jadi semua karet jendela, semua karet pintu, semua karet kaca-kaca itu biasanya udah pada ketas bos. Nah itu yang nomor 1 lu harus liatin. Nomor 2 ya interior. Biasanya si interior itu nggak tahan lama ya. Abis lu pakai sebentar nanti dia pecah-pecah dan chip ya, maksudnya lecet-lecet kanan kiri karena memang kondisinya sudah kejemur lama sih. Makanya kenapa biasanya abis kayak begini lu lakukan permajaan itu costnya lumayan gitu loh. Cuman balik lagi pasti akan harganya akan lebih murah daripada lu beli second, tetapi lu juga harus perhatikan karena kalau beli second itu mobilnya kepake gitu kan. Kalau ini lu beli mobil baru tapi yang udah kejemur lama ya kan. Kalau mereka bilang oh nih enggak nih simpennya selalu di dalam gudang dan bla bla bla, kalau gue bilang sih bullshit pak. Barang yang slow moving, yang benar-benar slow moving biasanya tidak dimasukkan ke dalam gudang. Karena kenapa? Gudang itu untuk tempat barang perishable goods atau untuk barang-barang yang bisa rusak karena cuaca. Biasanya mereka taruhnya di luar gitu loh. Karena kenapa ya, nggak masuk cost aja, nggak masuk hitungan cost secara bisnis ketika barang sebanyak ini, sebesar ini harus lu taruh di dalam gudang dan kemudian slow moving gitu kan. Biasanya sih dijemur sih bos. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya Nurto Mobil. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.